Alhamdulillah Alhamdulillah bil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hamba-hamba pilihan, kepada Allah kita panjatkan tazkir tahmid. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul, saudara, khutbah ini komando mingguan Rasulullah. Jadi tidak dibutuhkan waktu lama. Saya hanya ingin menyampaikan soal-soal general saja, garis-garis besar agama saja. Saya persilahkan selesai khutbah ini, saudara-saudara nanti memperluas isi khutbah ini sampai dalam dan luasnya pantai-pantai Atlantik sana. Mari kita mulai. Menjelang detik-detik wafat Rasulullah, Rasul memesankan ada 4 hal. Pertama, tegakkan sholat dengan baik. Saudara-saudara, mengerjakan sholat di masjid, tapi menegakkan sholat di luar masjid, dalam interaksi sosial, bermasyarakat, berbangsa. Saya perlu sampaikan itu pada saudara, menegakkan salat. Berapa banyak saudara kita umat Islam sholat, waktu sholat takbirnya keras, tapi selesai sholat takaburnya juga keras. Berapa banyak? Kalau kita berpegang pada hadis Rasul ini, orang-orang yang sombong, saudara, itu belum menegakkan salat. Hatta dia mengaku muslim, Nabi berpesan, tegakkan salat. Berapa banyak di antara kita umat Islam sholat, waktu sholat di masjid sopnya rapat, keluar sholat dari pemecah belah umat. Urusan-urusan kecil, kunut usoli, kalau isi batal tidak, wudhu sekolah 2 kilah, itu bidah apa tidak, masuk huruf. Soal-soal yang tidak punya kaitan dengan peradaban dunia Islam. Maaf saudara, berapa banyak umat Islam sholat, waktu sholat sopnya lurus, keluar sholat jadi munafiknya. Berapa banyak? Waktu sholat sopnya lurus, keluar jadi koruptor. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudara, saya kira tidak ada sebuah instansi vital negara yang tidak saya isi berkhutbah ini. Itu sebagian besar penghuni KPK, saudara, itu umat Islam. Sholat. Saya kalau sedang bicara dengan Pak Gores, dengan Pak Mahfud, ya orang-orang yang seusia dengan saya, Pak Nazar. Ya Pak Nazar nggak bisa ceramah soal jadi menteri sekarang. Jadi kita bilang, ini sholat umat kita ini kemana sebetulnya ini? Berapa banyak umat Islam sholat lurus sopnya, keluar jadi munafik. Saudara, itu sebabnya koruptor tidak pernah tenang hidupnya, sebab hatinya tidak lurus. Tapi khutbah tidak mungkin lama, Ustaz. Di luar juga saya lihat mendung besar, mendung gelap. Yang kedua, Nabi berpesan sebelum ajalnya tiba, pegang kuat-kuat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Peradaban dunia Islam runtuh dari abad kejayaan. Penyebab utamanya karena umat jauh dari Quran dan Sunnah Rasul. Saudara-saudara, dahulu kalau bulan Rajab, para ulama berkumpul membicarakan tentang Isra Mi'raj Nabi.
Yang diperbincangkan bukan Nabi naik langit kedua, bukan itu. Yang diceramahkan waktu itu adalah tentang ilmu teropong, laboratorium, sanatorium, apa makna komet, apa arti Bima Sakti, berapa banyak gugusan bintang di angkasa, bagaimana bintang dengan bintang melayang dalam sebuah sunatullah. Yang diperbincangkan itu, maaf saudara, agak lain dengan cara Ustadz kita di Indonesia. Kalau sudah Isra Mi'raj, yang diperbincangkan bukan itu. Saya tidak bisa menyebut satu-satu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Haram belum ada waktu itu. Masjidil Aqsa juga belum ada. Nabi Mi'raj tahun 501. Itu Aqsa baru ada tahun 721. Jadi kalau orang berbicara tentang Nabi Isra Mi'raj dari Haram ke Aqsa, orang akan bertanya, haramnya yang mana itu? Sebab waktu itu ada Ka'bah. Ka'bah yang belum terbangun, tapi Masjidil Haram belum ada. Ini perlu kita sampaikan, saya perlu sampaikan saudara. Sebab kalau begini cara dakwah kita, umat anak-anak muda kita masa depan bisa murtad nanti. Karena dia tidak percaya pada Islam. Ini Islam katanya agama yang paling benar. Tapi fakta sejarah, antropologi dan lain sebagainya kok tidak sesuai. Dulu para ulama kita kalau berkumpul saudara, yang diperbincangkan Bima Sakti, expanding universe, tata surya tanpa batas, bagaimana bintang sekian miliar melayang-layang di udara dan pada rotasinya masing-masing. Satu saat kita bicara itu. Yang ketiga saudara, Nabi menjelang ajal itu berpesan, jaga persatuan secara kokoh dan utuh. Bapak-bapak menyebut ukhuwah barangkali. Jangan jadi kaum mufaraqah, orang yang gemar memecah belah persatuan. Jangan. Jadi umatan wahidah, umat yang satu. Saudara-saudara, agak berat saya bicara, tapi ini harus saya sampaikan. Salah satu ciri orang alim tidak pernah menyalahkan orang lain. Salah satu ciri intelektual sejati, dia menghormati perbedaan. Saya meneteskan air mata pada saat Imam Syafi'i ditanya, pada saat Imam Hanafi ditanya, pendapat Anda Imam Syafi'i itu bagaimana yang mengarang al-um? Kata beliau, kalau ada orang yang alim dalam bidang agama dan saleh pribadinya, Idris lah orangnya. Idris itu Imam Syafi'i maksudnya. Tapi waktu Imam Syafi'i ditanya, pendapat Anda Imam Malik bagaimana? Kata Imam Syafi'i, kalau Islam adanya di Mars, di bintang tertinggi, satu-satunya orang yang bisa mengambil Islam cuma satu, Imam Maliki. Begitu beliau saling menghormati, saling menghargai. Maaf saudara, tidak seperti kita saling menyalahkan. Sekarang ini pan gemar betul orang bilang murtad, melanggar sunnah, jauh dari agama. Mudah betul orang bicara begitu. Fikih itu ilmu sosial. Satu masalah ibadah ditanyakan kepada 25 ulama, akan 25 pendapatnya. Tergantung pada di mana dia hidup, latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan, latar belakang keluarga, kesehatan dan lain sebagainya. Itu sebabnya ada qaulul qadim dan qaulul jadid. Agak lain khutbah saya hari ini barangkali saudara-saudara, tapi ini harus saya khutbahkan yang begini. Yang terakhir Nabi berpesan, muliakan kaum perempuan.
Ibu dalam Al-Quran disebut al-um. Al-um akar kata imam. Dari kata al-um itu timbul kata imam, timbul kata umat. Imam artinya pemimpin yang arif, umat rakyat yang taat azas. Jadi tugas ibu bukan melahirkan, saudara. Bahwa melahirkan berat nggak usah diskusi, pasti itu. Tapi tugas seorang perempuan yang pertama menciptakan pemimpin-pemimpin arif dan rakyat yang saleh di sebuah negara. Bisa dipahami kalau sebuah bangsa kaum wanitanya hancur pribadinya, akan rusak binasa bangsa itu. Sekarang kita sulit cari pemimpin. Tandanya kaum ibu kita tidak berfungsi itu. Nah, mungkin panjang lebar, saudara. Waktunya juga sudah habis 15 menit. Dan di luar saya khawatir hujan nanti. Saya tutup saja. Fa'tabiru ya ulil albab. Amil hikmah. Dari apa yang saya khutbahkan, wahai para ahli pikir. Barakallahu li walakum. Wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Fastaghfirullah innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahil jabbaril azim al-qaharil qadim al-ghafarir rahim alladzi 'azza man tuhitu bil awham wa 'azza fa yadrika wa yara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya tutup 1 menit, saudara. Saudara-saudara, orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Mencari orang hidup tanpa salah, tanpa dosa, itu sama mencari kuda bertanduk, kita tidak ada. Orang baik itu orang yang banyak berbuat dosa, mungkin dosa besar. Dia dengar khutbah, dia dengar ceramah, dia dengar tausiah, dia mengaji. Dia ngobrol dengan teman-teman yang saleh, sadar dirinya salah, cepat kembali kepada Allah. Itu orang baik. Bukan istighfar ya. Kalau ngaji pesantren, istighfar bermakna taubul maghfirah, minta ampun. Kalau taubat bukan ar-ruju' ilallah, dia kembali ke jalan yang benar. Itu taubat itu. Yang dituntut oleh Nabi di hadis itu taubat, bukan istighfar. Saudara pasti mendengar nama Salman Al-Farisi. Salman dari Iran. Itu agamanya penyembah api. Kita sekarang menyebutnya Zoroaster. Penyembah api, musyrik. Tengah-tengah perjalanan hidup dia masuk ke Islam. Saleh. Hartanya buat ibadah, hidupnya semua buat ibadah. Sekali waktu Nabi memeluk Salman, Nabi itu santun sekali. Kata Nabi begini, Salman, kamu tahu tidak ada orang yang pernah musyrik, dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya dia macam elektro masuk ke surga itu, macam apa? Buruk, elektro. Kata Salman, man huwa ya Rasulullah? Siapa orang yang beruntung itu? Masuk surga tanpa hisab. Dia nggak ngerti alam mahsyar itu kayak apa. Siapa itu? Kata Nabi sambil senyum, kau orangnya. Bapak-bapak, oke lah, iman kita minimalis semuanya, sama dengan saya. Iman kita minimalis. Tapi musyrik tidak pernah kita. Salman itu musyrik. Masuk ke surga tanpa hisab. Jangan social bipolar. Jangan saudara menghimpun dosa dalam hati. Jangan. Lupakan itu. Asal tobat. Ada bapak-bapak suka dengan nama Umar bin Khattab gitu. Itu penjahat besar. Kepala perampok Mekah Madinah, barang haram dia makan. Membunuh orang biasa. Istri tak terbatas. Budak jadi pegangan dia. Jadi kalau bicara dosa, Umar itu dosanya sempurna. Bukan banyak. Tapi tengah jalan tobat, adanya baca Quran, Toha ma anzalna alaikal Quran litashqa. Dia masuk Islam. Sekali waktu Nabi berwudu kehabisan air, Umar lari cari oase, didapat air dituangkan pada Nabi.
Nabi mau basuh jenggot begini. Kata Nabi Umar, kamu tahu ada orang pernah jadi kafir besar, dia akan masuk surga, alam mahsyar dia tidak tahu sama sekali. Umar sambil menangis, ada jealousy, ada cemburu, bertanya, siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, kau orangnya. Oke, kita punya dosa sama dengan saya banyak dosa. Dosa kita kan nggak sebanyak dosa Umar. Nah, hari ini khutbah ini jadikan wawasan dan pegangan kita bersama. Saya akan pegang khutbah ini. Sebab buat saya berkhutbah bukan menasihati orang. Pertama menasihati diri dan mengajak kita menikmati. Mari sama-sama mulai hari ini kita tinggalkan kisah-kisah buruk masa lalu itu. Benar yang dibilang Menteri Agama itu benar itu. Kalau saudara pernah berbuat salah, oke, forget it, lupakan itu. Yang sudah. Mulai hari ini kita habiskan hidup buat berbuat yang terbaik untuk masyarakat, untuk umat, untuk bangsa dan negara. Kita berbuat yang terbaik. Kesana saldo hidup hendaknya kita arahkan bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Wa ahli ta'atika ajma'in. Wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ja'alim ya rahman rahimin. Allahumma inna a'udzu min adzabil qabri ya Allah. Wa min fitnatil mahya'i wal mamat. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah bil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.